Ana ulangi. Babul la nafiyatu lil jinsi. Ya, bab la yang menafikan semua jenis. Jadi jenis di sini jenis apa? Yang dimaksud jenis di sini adalah jenis yang diucapkan dalam kalam, dalam ucapan tersebut. Misal tidak ada orang di kelas. Nah, apa yang tidak ada? Orang. Jenisnya, orang ini adalah jenis. Maka tidak ada seorang pun yang ada di kelas. Jenis orang nih, semua jenis orang, entah itu laki-laki atau perempuan, entah dia anak kecil atau dewasa, ya, entah dia seorang santri atau ustadz, maka masuk ke dalam jenis orang. Maka tidak ada orang, ya, orangnya itu nggak ada sama sekali dalam kelas ini. Ini maksud dari pembahasan la pada kesempatan kali ini. Taib. Di sini penulis mengatakan, i'lam anna la tansibun nakirah bi ghairi tanwin idza basyaratin nakirata wa lam tatakarrar. Ya, walam tatakarrar la. Ketahuilah bahwasanya la menasabkan nakirah tanpa tanwin apabila la-nya itu langsung bertemu dengan isim nakirah, walam tatakarrar la, dan la-nya tidak berulang. Contoh, la rajula fiddar. La rajula isim nakirah mubasyarah, dia langsung bertemu secara langsung, maka hukumnya nasab. La rajula fiddari. La kitaba alal maktabi. Kemudian la nukuda fil jaybi. Nah, seperti itu. Ya, dia ketemu secara langsung dan dia nakirah, maka hukumnya wajib nasab. Baik. Yang pertama paham? Ada pertanyaan? Tayyib. Kita lanjut yang kedua. Fa illam tubashirha wajaba raf'u wa wajaba takraru. Nah, kalau seandainya lam tubashirha, la tidak bertemu isim nakirah secara langsung, artinya ada pemisah, wajaba raf'u wa wajaba takrar, maka wajib untuk dirofakkan dan wajib ada pengulangan la. Contoh, la fiddari rajulun. Nah, ini la, ini nakirah. La ini nakirah dan terdapat pemisah. Apa itu? Fiddar. Maka hukumnya rofa. Ya, begitu juga setelah la yang kedua juga hukumnya rofa, karena dia ada tikrar, ada pengulangan la. Ini ada pengulangan la-nya. Ya, ini yang kedua. Yang pertama ketemu secara langsung wajib nasab, yang kedua ada pemisah wajib rofa. Ada pertanyaan? Lanjut. Taib. Fa'in takarrarat la jaza i'maluha wa ilga'uha. Ya. Di sini dia tubasyiran nakirah, langsung bertemu dengan nakirah. La langsung bertemu dengan nakirah, tapi la-nya berulang. Maka boleh rofa dan boleh juga nasab. Misal la rajula fiddari wala imra'ata. Boleh juga la rajulun fiddari wala imra'atun. Ya, ini hukum yang ketiga. Ada pertanyaan?
Jadi kita ringkas. La, kata setelah la. Ya, kata setelah la ini punya 3 hukum. Kata setelah la punya 3 hukum. Yang pertama ini nasab, yang kedua marfu', yang ketiga boleh nasab ataupun marfu'. Ya, seperti ini. Kapan dia nasab? Kapan dia nasab? Ketika bertemu langsung. Ya, ketika bertemu langsung, mubasyarah wa adamu at-tikrar atau adamu at-takrar. Baik, mafhum? Kapan dia marfu? Yang pertama, adamu al-mubasyarah wa adanya takrar. Adamul mubasyarah wa takrar. Jadi kebalikannya. Ya, kebalikannya. Kebalikan yang atas ini. Kalau yang pertama kan dia mubasyarah, kemudian dan wal adamu takrar. Kalau yang ini dia tidak langsung dan pengulangan. Makanya dia hukumnya terbalik, ya. Kebalikannya. Kemudian kapan dibolehkan marfu? Kapan dibolehkan mansub? Kita lihat di atas, fa in takarrarat, ya, fa in takarrarat, wujudu tikrar atau takrar. Nah, wujud takrar wal mubasyarah, dia ketemu langsung dan adanya pengulangan. Al mubasyarah wa wujud tikrar. Ini baru dia boleh mansub dan boleh marfu'. Bisa difahami? Ya. Yang ketiga berarti kalau apa? Lamnya ketemu sama isim nakirah langsung, boleh diulang lagi lamnya. Iya, dengan syarat lamnya la-nya mengulang. Ya. Kalau misalnya lamnya nggak diulang juga nggak apa-apa. Kalau lamnya nggak diulang, dia masuk ke hukum yang pertama, wajib mansub. Itu perbedaannya. Baik. Naam. Ada lagi? Ada pertanyaan? Tip, kita coba latihan sedikit ya. Coba kita latihan sedikit. Ada yang mau ngasih contoh wajib nasab? Fadhal. Mana, Ustaz? Fadhal, Mas Bian. Wajib nasab, naam. La taliba fil fasli. La taliba fil fasli. Tamam, ya. La taliba fil fasli. Tidak ada seorang santri pun atau seorang murid pun di dalam kelas. Mumtaz. Ada lagi? Satu lagi. Fadhal selain Mas Bian. Fadhal. Naam, fadhal Mas Yazid.
mudarrisa fil maktab. La mudarrisa fil maktab. Tamam. Tamam, mumtaz, barakallahu fikum Mas Mazid. Kemudian yang kedua, wajib marfu'. Naam, faddal. Siapa? Kita coba lihat di layar ada siapa ini? Ada Mas Zidan. Faddal Mas. Mas Zidan mawjud? Baik, Mas Fatir dibantu. Naam, faddal menggantikan. Mas Fatir mawjud? Mawjud. Naam, faddal Mas. Tulabun fil fasli tulabun wala mudarrisu. Isimnya mufrad. La fil fasli. La fil fasli talibun Tamam. wala mudarrisu. Tamam, mumtaz, mumtaz. Jazakumullah khairan Mas Fatir. Syukran. La fil fasli talibun wala mudarrisun. Tamam. Jazakumullah khairan Mas Fatir. Mas Najib, faddal. La fil baiti rajulun wala imra'atun. Tamam, jazakumullah khairan. La fil baiti rajulun wala imra'atun. Mumtaz. Syukran Mas Najib. Syukran. Kemudian Mas Zaid. Contoh yang ketiga, boleh nasab dan boleh rafa'. Naam, faddal. Mas Zaid mawjud? Naam, faddal. Al-misal min al-qism al-thalith. Boleh. Naam. Halo? La soal Ustaz itu. Al-misal min al-qism al-thalith yajuzu lahu an-nasab wa yajuzu lahu ar-rafa'. Naam, mafhum? Jadi soal dari jenis yang ketiga boleh rafa', boleh juga mansub. Contohnya, naam. Dia kalamnya apa namanya, mubasyarah dan tikrar, ketemu langsung dan mengulang la-nya berulang. La rajulun fil masjid wala imra'atun. La rajulun fil masjid wala imra'atun. Boleh ya? Boleh juga la rajula fil masjid. La rajula fil masjid wala imra'ata. Naam. Sahlun? Nah, Mafhum? Allah. Mafhum ya? Ada pertanyaan? Ya Ustaz. Mafhum. Taib. Kita nuasil. Naam. Pembahasan selanjutnya ini bab al-munada. Bab al-munada. Al-munada khamsatu anwa'in. Jadi munada itu ada 5 jenis.
Al-mufradul alam, al-mufradul alam, dia mufrad tapi juga alam. Sederhananya nama orang lah. Ana sekarang katakan sederhananya nama orang. Misal Khalid, Muhammad, Umar, Amr, Ibrahim. Nah, ini semua nama orang. So, Zidan, Najib, Fatir. Ini alam ya, isim alam mufrad. Kemudian nakirah maksudah. Nakirah maksudah ini dia isim nakirah tapi tahu maksudnya siapa, yang dimaksud dari nama, yang dimaksud dari orang yang dipanggil nih difahami siapa. Ya. Misal ada sekumpulan para santri nih. Ada sekumpulan para santri. Misalnya ada Mas Najib, ada Fatir, Mas Jidan, Mas Daril, Muhammad, ada juga Mas Zaid lagi berkumpul. Ana panggil satu. Santri, tapi ana tahu yang ana maksud tuh misalnya Mas Najib. Nah, ini maksud dari nakirah maksudah, ya, nakirah maksudah. Meskipun ana panggil santri, tapi yang ana maksud tuh si Mas Najib. Nah, ini maksudnya dari nakirah maksudah. Wan nakirah ghairu maksudah. Wan nakirah ghairu maksudah. Kalau nakirah ghairu maksudah, di sini ada Mas Fatir, Mas Najib, Mas Darel, Zidan, Muhammad, Mas Zaid, Mas Bian dan yang lain. Ana panggil, ya santri, ya santri, ta'al ya santri. Tapi ana nggak memaksudkan panggilan ini ke siapa. Yang penting satu orang aja datang ke ana. Nah, bisa difahami antara maksudah wa ghairu maksudah. Bisa difahami? Bisa ya. Kalau maksudah orangnya tahu yang dimaksud itu siapa. Kalau ghairu maksudah terserah siapa aja yang datang ke ana. Nah, ini ya. Wal mudhaf, isim mudhaf. Misal ya hafizal Quran, hafiznya yang kita maksud, isim mudhafnya bukan mudhaf ilaihinya. Wasyabihu bil mudhaf, dan syabih bil mudhaf yang serupa dengan mudhaf. Ya, seperti itu. Nanti kelihatan contohnya. Ini adalah jenis-jenis dari anwa al-munada. Taib. Fa ammal mufradul alam wa nakirah maqsudah fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwin. Dua yang pertama, mufrad alam dan nakirah maksudah ini mabni ala dhammi. Contoh, ya Muhammadu, ini isim alam. Ya Khalidu, ini ya, bukan dhammatain ya. Ya Khalidu. Kemudian ya Zaidu. Ini dia mabni dengan dhamma. Ada contoh nama lain? Ada contoh lain? Ada contoh lain? Misal ya Ahmadu. Nah, ini dia mabni di atas dhammah. Ya, intinya kalau isim alam dia mabni di atas dhammah. Wa nakirah maqsudah, isim nakirah maqsudah. Ya talibu. Kalau ya talibu berarti orang itu jelas yang mana, cuman nggak disebutkan namanya. Ya, bisa jadi lupa nama atau yang semisalnya. Kemudian ya tajiru, atau misalnya ngomongnya di depan orang yang lagi duduk-duduk, ya jalisu. Ya jalisu. Perhatikan, kalau dia manggilnya ya jalisu berarti dia nakirah maksudah. Visual? Ada pertanyaan?
Mafhum ya, sahlun. Begitu juga alam dan nakirah maksudah dia mabni di atas dhamma. Wan nakiratu aina wasalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Adapun tiga yang lainnya yaitu maksudnya nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan syibh mudhaf, maka dia hukumnya mansub. Contoh nakirah ghairu maksudah. Contoh nakirah ghair maksudah. Ya rajul. Ya rajulan. Ya rajulan. Ya taliban. Ya taliban. Ya jalisan. Nah, ini. Yang penting dia nakirah dan tidak dimaksud siapa, enggak dimaksud personnya itu yang mana, enggak jelas. Yang penting satu aja deh. Nah, gitu. Dia satu aja. Misalnya ada orang buta misalnya. Ada orang buta kan dia nggak tahu di depan dia tuh siapa ya. Misal di tengah keramaian yang nggak dia kenali, dia buta, terus tongkatnya jatuh. Ya rajulan sa'idni, ya rajulan sa'idni. Berarti dia meminta siapapun yang ada di situ terserah ya untuk ngambilin tongkat dia. Ya, mafhum? Ustaz, yang mudhaf sama wasyabih bil mudhaf apa Ustaz? Tadi apa? Kalau mudhaf kita masuk contoh mudhaf ya. Contoh mudhaf sederhananya ya Abdullah. Ini ya Abdullahi. Ini kalau nama orang. Ya Abdullahi. Ya Abdurrahman. Ya Abdurrahman. Atau ya Hafizal Quran. Ini ya Hafizal Al-Quran. Atau kita masuk ke Asmaul Khamsah ya, misalnya ya za malin. Wahai orang kaya, orang yang banyak duit gitu kan. Ya za malin. Contoh lainnya apa? Misal ya sahibal baiti. Ini. Maka isim mudhafnya hukumnya mansub, ya hukumnya mansub. Ada yang mau kasih contoh? Atau ada pertanyaan? Ada Ustaz. Nah, faddal. Kalau yang syabih bil mudhaf apa Ustaz? Oke, syabih bil mudhaf. Kita masuk contoh syabih bil mudhaf. Dia serupa dengan mudhaf tapi bukan mudhaf, ya. Misal kalau mudhaf ini misalnya hamilu al-kitabi. Ini kita sederhananya ya. Hamilu al-kitabi. Mafhum? Mafhum ya? Tayyib. Hamilu al-kitabi. Kalau syibhu bil mudhaf hamilan al-kitabah. Atau hamilan kitaban. Dia isim fa'il tapi fungsinya seperti fi'il. Ya, fungsinya seperti fi'il sehingga kitaban ini menjadi maf'ul bagi hamil. Baik. Misal kalau di buku-buku nahwu biasanya mereka memberikan contoh ya tali'an. Ini kan kalau munada ya hamila al-kitabi ya. Ini mudhaf. Tapi kalau syibhu bil mudhaf ya hamilan kitaban, ya hamilan kitaban. Dia seolah-olah
mudhaf tapi bukan mudhafun ilaih. Mirip-mirip mudhaf. Mirip-mirip mudhaf. Contohnya biasanya yang ma'ruf di buku nahwu itu ya talian jabalan. Ya, wahai orang yang mendaki gunung. Wahai orang yang membawa kitab. Nah, syibu bil mudhaf ini apa hukumnya mansub setelah huruf nida? Ya tali'an jabalan, ya qari'an kitaban. Mafhum? Ya jalisan alal kursi. Nah, contoh lainnya ya jalisan ala al kursi. Mafhum? Mafhum. Jadi syabahu bil mudhaf dia mirip dengan mudhaf tapi hakikatnya bukan mudhaf, seperti itu. Ada pertanyaan? Mafi? Wah, ini kita sudah di penghujung banget ya. Taib. Kalau nggak ada kita lanjut bab terakhir. Oh enggak. Kita latihan dulu sedikit. Mas Darel, Mawjud? Mawjud, Zat. Ahlan, coba kasih contoh mufrad alam, Mas. Mufrad Ya alam. Ahmadu. Ya, Ahmadu. ya Ahmadu, mumtaz. Tapi sudah disebutkan selain Ahmad. Ya Zakiyu. Ya Zakiyu, ya Zakiyu, boleh. Ya Zaki, ya Zaki, mumtaz. Jazakumullah khairan. Mas siapa yang belum? Muhammad M. Muhammad yang hijau. Al-Kahfi. Muhammad Al-Kahfi ya, sahih ya. Naam. Fadal Mas. Nakirah maksudah. Mawjud Mas Kahfi? Halo? Taib, yang lain masaqif. Masaqif mawjud? Taib, mafi mas'alah fatir. Na'am, faddal. Ada Zat. Na'am. Nakirah maksudah. Akhirnya maksudnya. Na'am. Ya Muhandisun. Ya Muhandisun. Ya muhandisu. Ya muhandisu. Ini ucapan seandainya orang berdiri di hadapan banyak para arsitek atau para insinyur. Naam, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nakira ghairu maksudah. Mas Yazid, naam, faddal. Ngulang lagi kita. Naam, Tad. Naam, nakira ghairu maksudah. Ya muhandisan. Ya muhandisan, ya muhandisan. Mumtaz, tamam, jazakumullah khairan. Ada yang belum mencoba? Wa iya kan. Ada yang belum nyoba? Jawab. Mas Fatir mawjud? Mawjud. Ahlan Mas, barakallahu fikum. Al-misal min al-mudhaf. Na'am, tfaddal. Ya talibal ilmi.
Ya talibal ilmi. Tamam, tamam. Jazakumullah khairan. Ya talibal ilmi. Tamam. Asyabih bil mudhaf atau syibuhul mudhaf. Mas, siapa yang mau coba? Razak. Naam, tfaddal. Ya rakiban hisanan. Ya rakiban hisanan. Tamam, tamam. Ya rakiban hisanan. Jazakumullah khairan. Bisa juga misalnya kita aplikasikan ya sa'iqan darajatan atau sa'iqan sayyaratan seperti itu. Sama seperti ini ya rakiban hisanan. Mumtaz, jazakumullah khairan. Fi soal? صحيح. Mafi tayyib. Kita tambah sedikit bab al-maf'ulu min ajlihi. Bab maf'ul min ajlihi. Jadi maf'ul li ajlihi ini atau maf'ul min ajlihi ini menjelaskan sebab terjadinya sesuatu atau sebab terjadinya sesuatu atau sebab seseorang itu melakukan itu karena apa? Ngapain kamu jauh-jauh dari kampung ke Al-Irsyad untuk menuntut ilmu? Nah, ini untuk menuntut ilmu ini menjadi sebab dia safar jauh-jauh dari kampung ke Al-Irsyad. Ya, ini adalah dalam bahasa Arabnya maf'ul li ajlihi. Kenapa kok kamu Kenapa kok kamu beli kitab ini? Ya, kenapa kok kamu beli kitab ini? Ya, karena saya mau belajar, ya. Jadi maf'ul li ajlihi ini menjelaskan sebab kenapa terjadinya sesuatu atau terjab mengapa seseorang melakukan sesuatu. Ya. Contohnya dalam hadis Nabi SAW itu misalnya ada yang bisa kasih contoh dari hadis Nabi? Atau dari ayat Quran? Kita kalau diminta kayak gini biasanya lupa. Ana juga sering lupa kalau dalam kondisi seperti ini. Tapi saat baca, wah ini namanya maf'ul li ajli. Allahu a'lam. Al-muhim, afwan ana lupa. Jadi maf'ul li ajlihi misalnya ana safartu min Jakarta ila Surabaya talaban lil ilmi. Talaban lil ilmi. Nah, talaban ini maf'ul li ajlihi. Kita baca di sini. Ba al-maf'ulu min ajlihi wa huwa ismul mansub. Maf'ul li ajlihi ini isim mansub alladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Di mana isim ini disebutkan sebagai penjelas, ya, sebagai penjelas bayanan, sebagai penjelas sebab terjadinya suatu perbuatan, ya, suatu perbuatan. Contoh, qama Zaidun ijlalan li Amrin. Qama Zaidun ijlalan li Amrin. Si Zaid berdiri. Kenapa si Zaid berdiri? Ijlalan li Amrin, untuk menghormati atau dalam rangka menghormati si Amr. Seperti itu. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Ya. Aku menemuimu, qasadtuka, aku sengaja menemuimu, ibtigha'a, dalam rangka mencari atau mencari ma'rufika, kebaikanmu. Ya, contoh lain. Ya. Jitu min baiti ila baitika su'alan an syai'in. Jadi aku datang dari rumahku menuju rumahmu dalam rangka menanyakan suatu hal. Nah, seperti itu. Bisa difahami? Intinya maf'ul min ajlihi, ajli itu kan sebab. Ya, ajli itu sebab. Maf'ul li ajlihi ini menjelaskan tentang sebab terjadinya sesuatu atau sebab terjadinya suatu perbuatan, ya. Biasanya dia
terbuat dari atau tersusun dari masdar. Ya, dia tersusun dari masdar. Seperti ijlalan dari ajalla yujillu ijlalan. Ibtigha'a, ya ibtigha'a ini dari ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Tapi ada pertanyaan, maf'ul min ajlihi. Ada pertanyaan? Mafi. Mafi, bisa difahami ya? Mafhum ya? Tayyib. Jadi kita ringkas sedikit tentang pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Babullah, ada bab al-munada, ada bab maf'ul min ajlihi. Babullah ini ada tiga poin inti, yaitu hukum isim setelah la. Ada mansub, ada marfu', boleh mansub dan boleh marfu'. Kapan dia wajib mansub? Ya, ketika la bertemu langsung dengan isim nakirah dan tidak ada pengulangan kata la. Misal la taliba fil fasli, la qalama fil haqibati, la kitaba 'alal maktabi. Maka hukumnya wajib nasab. Kemudian hukum yang kedua wajib marfu'. Kapan? Ketika dia terpisah, la dipisah dengan kata lain, kemudian baru isim nakirah dan setelahnya ada pengulangan. Ya, contohnya la 'alal maktabi kitaba wala afan la 'alal maktabi kitabun wala qalamun. Ya, wala qalamun. Ini kondisi yang kedua. Dan kondisi yang ketiga, boleh nasab dan boleh rafa'. Kapan? Saat isim nakirah datang langsung setelah la, ya, la isim nakirah kemudian ada pengulangan la. Contohnya la rajulun fil fasli wala mudarrisun. Boleh juga la rajula la taliba fil fasli wala mudarrisa. La taliba fil fasli wala mudarrisa. Boleh, ya, boleh la mudarrisun, boleh la mudarrisa. Ini tentang la. Kemudian babul munada. Bab munada di sini ada dua pembahasan inti. Ya, dua pembahasan inti. Yang pertama mabni 'ala dhammi. Mabni 'ala dhammah. Kapan? Saat yang datang atau setelah setelah huruf nida ada mufrad alam atau nakirah maksudah. Ya Zaidu uktub, ya Zaidu isma', atau ya rajulu sa'idni, ya rajulu at'imni. Misalnya seperti itu. Kemudian sisahnya yakni nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan syibhu bil mudhaf, maka hukumnya nasab. Mansub dia, ya. Contohnya ya rajulan, ya taliban, ya waladan, atau anaknya banyak, bapaknya manggil ya waladan, ta'al. Berarti enggak cuma satu, bukan person tertentu, akan tapi siapapun yang penting ada yang datang ke bapaknya, seperti itu. Kemudian mudhaf hukumnya mansub, seperti ya Abdullahi, ya talibal ilmi. Kemudian ya sahibal baiti, ya sahiba, ya taliba, ya abda, ya, maka hukumnya mansub. Begitu juga syibhu bil mudhaf, contohnya ya tali'an jabalan, ya rakiban hisanan, ya taliban ilman, dan yang semisalnya. Kemudian pembahasan terakhir babul maf'ulu min ajlihi, di mana bab ini menjelaskan
sebab ya tentang terjadinya suatu fiil atau perbuatan. Kalau di sini qama Zaidun ijlalan li Amrin, si Zaid berdiri dalam rangka, ya bisa kita terjemahan dalam rangka atau karena sebab atau yang semisal dengan ini. Qama Zaidun ijlalan li Amrin, si Zaid berdiri dalam rangka menghormati si Amr, ya dalam rangka menghormati si Amr. Ya ini boleh-boleh saja ya dalam pembahasan nahwu, tapi dalam masalah i'tiqad diperselisihkan oleh para ulama apakah orang itu diperbolehkan berdiri untuk menghormati kedatangan orang lain ataupun tidak diperbolehkan. Tidak kita bahas karena bukan pembahasan kita, ya, karena bukan pembahasan kita. Ada pertanyaan?